Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Andri Ujiantoro dan Anna Mariam, CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung, akan mempresentasikan ruang kolaborasi coaching untuk supervisi akademik sesi praktek modul 2.3. Praktek 1, Coach Andri Ujiantoro, Coach Anna Mariam. Permasalahan, Bu Ana mengalami kesulitan untuk memanage waktu baik di sekolah maupun di rumah. Di sekolah sedang banyak kegiatan seperti dapodik, AKM, dan lomba-lomba, sehingga bingung membagi waktu mengajar, melatih lomba, dan menyelesaikan tugas-tugas lain. Waktu di rumah untuk keluarga pun masih terganggu karena harus menyelesaikan tugas LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Ana. Ya Pak Andri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Pak, saya sehat, saya bahagia hari ini. Oh ya, eh, kemarin saya dapat SMS dari Bu Ana. Katanya ada sesuatu hal, masalah yang perlu diperbincangkan kali ini. Eh, Mungkin bisa diutarakan masalah apa Bu Ana? Iya Pak Andri, jadi begini Pak Andri, saya itu di sekolah ditugaskan sebagai guru kelas 5 Pak. Kemudian saya juga disampiri tugas tambahan sebagai operator dapodik juga. Kemudian saya juga mendapatkan tugas baru sebagai proktor ANBK. Kemudian pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Tentunya sangat banyak sekali tugas Pak yang harus saya kerjakan. Lalu saya tidak bisa membagi waktu saya untuk mengerjakan semua pekerjaan itu secara bersama-sama ketika waktu deadline yang datang bersama-sama. Seperti itu Pak Andri. Oh gitu, jadi ada permasalahan yaitu bagaimana Bu Ana dalam memanajemen waktu ya Bu Ana. Ya, Iya Pak. di mana Bu Ana sebagai guru kelas 5 harus mengajar di kelas, juga ada sampiran-sampiran yang lain seperti dapodik dan lain sebagainya, yang tentunya itu akan menyita waktu Bu Ana dalam keseharian, juga mungkin akan mengganggu tugas-tugas di rumah juga ya Bu Ana. Betul sekali Pak Andri. Oh ya, mungkin dari permasalahan ini juga timbul permasalahan baru, yaitu mungkin Bu Ana bisa eh, terpacu emosinya karena pas tugas begitu menumpuk, sehingga karena tugas begitu menumpuk saat mengajar Bu Ana gampang marah-marah ya. Betul sekali Pak Andri. Iya, maka Bu Ana ada timbul kekhawatiran nanti dari emosi ini bisa merugikan anak didik. Kemudian di rumah juga akan merugikan bagi keluarga suami serta anak di rumah juga. Nah, Iya Bu Pak Ana, Andri. dari serangkaian masalah tadi, mana dulu yang mau dibicarakan? Saya pengen Pak bisa membagi waktu antara pekerjaan utama dengan pekerjaan tambahan yang menjadi tugas saya Pak, sehingga saya tidak emosi dalam mengajar di kelas saya, karena nanti kalau ketika saya banyak pekerjaan, saya emosi, yang menjadi korban adalah anak-anak di sekolah. Kalau di rumah nanti juga akan imbasnya kepada keluarga saya Pak. Seperti itu Pak Andri. Oh iya, memang sulit sekali memang manajemen waktu ini ya Bu Ana. Mungkin dari kalau saya berikan skala antara 1 sampai 10, di posisi mana sekarang ini
posisi skalanya Bu Ana. Kemudian capaian apa yang ingin dicapai dari Bu Ana ke depannya? Baik Pak Andri, untuk posisi saat ini saya berada di posisi 6 Pak. Kemudian untuk pencapaian yang ingin saya capai, saya berharap bisa di posisi 9 Pak, dengan menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawab saya bisa saya selesaikan sesuai dengan waktu, sesuai dengan deadline-nya Pak. Seperti itu Pak Andri. Oh iya, betul sekali Bu Ana. Memang memanajemen waktu itu memang sulit sekali, enggak Bu Ana memberikan posisi sekarang di angka level 6 ya. Iya. Nah, mungkin dari Bu Ana sendiri mungkin sudah memiliki solusi atau mungkin ada potensi-potensi dari paparan tadi, mungkin dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan keluarga yang mungkin bisa membantu Bu Ana dalam memecahkan masalah yang sedang dialami Bu Ana tersebut dalam memanajemen waktu tersebut. Baik Pak Andri, saya akan yang pertama itu saya akan membuat jadwal, saya akan memprioritaskan pekerjaan yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu untuk saya kerjakan dulu. Kemudian selain membuat jadwal, saya juga akan meminta bantuan mungkin Pak dari rekan sejawat, mungkin dari guru mapel, karena dari guru mapel terutama guru olahraga biasanya di jam 10 mungkin sudah ada waktu luang, jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru olahraga untuk menyelesaikan tugas tambahan saya di sekolah. Kemudian untuk tugas di rumah, saya juga akan berkolaborasi dengan terutama suami, karena kebetulan saya sudah rumah tangga sendiri, jadi saya hanya bisa berkolaborasi dengan suami saya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga Pak. Sehingga nanti di rumah kalau ada waktu, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas lain yang belum saya selesaikan pada siang hari. Seperti itu Pak Andri. Iya Bu Ana, memang sulit sekali ya Bu Ana, memang dalam memanajemen waktu tentunya banyak sekali yang harus Ibu Ana kerjakan. Mungkin juga ada gangguan-gangguan dari luar, misalnya seperti ada undangan atau takziah dan sebagainya yang mungkin akan menyita waktu pada saat Bu Ana sibuk-sibuknya ya. Itu mungkin yang harus Ibu Ana sesegera mungkin lakukan apa untuk melaksanakan rencana Bu Ana tadi? Baik Pak Andri, yang pertama yang harus segera saya lakukan, saya akan berusaha segera mungkin untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada teman sejawat saya di sekolah. Kemudian untuk di rumah saya juga akan berkomunikasi Pak dengan suami saya untuk dapat berkolaborasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga nantinya saya bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya akan terselesaikan Pak. Iya betul sekali Bu Ana, memang skala prioritas sesuai jadwal memang harus disegerakan ya. Kecuali itu komunikasi, kolaborasi dengan keluarga, kolaborasi dengan teman sejawat juga harus sesegera mungkin dilakukan oleh Bu Ana. Mungkin dari selanjutnya komitmen apa yang bisa Bu Ana lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut di atas? Untuk yang pertama, mungkin saya akan membuat jadwal itu Pak, jadwal list kegiatan dari yang teratas itu dari deadline yang pertama, kemudian saya kerjakan terlebih dahulu atau saya
utamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya akan meningkatkan Pak komunikasi dan kolaborasi saya dengan rekan sejawat di sekolah. Ataupun juga cara ini saya terapkan di keluarga bersama suami saya agar kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Seperti itu, Pak Andri. Iya, bagus sekali Bu Ana. Tentunya Bu Ana sudah menemukan sendiri solusi-solusinya. Eh, Tadinya pada waktu awal Bu Ana kebingungan dengan masalahnya, sekarang intinya Bu Ana sudah bertanggung jawab dengan permasalahan tersebut. Nah, luar biasa sekali. Saya pengen segera mungkin untuk mendengarkan dari hasil rencana percakapan tadi Bu Ana ya, baik dengan teman sejawat ataupun dengan suami Ibu. Kapan secepatnya waktu yang paling cepat untuk ngobrol dengan suami dan rekan sejawat itu, Bu Ana? Ya Pak Andri, saya harus melaksanakan langkah-langkah tadi secepat mungkin Pak. Mungkin minggu depan saya harus sudah berkomunikasi dengan suami dan juga dengan rekan sejawat sehingga masalah ini bisa segera teratasi Pak, tidak berlarut-larut terlalu lama. Seperti itu Pak Andri. Wah, bagus sekali Bu Ana. Saya sudah nggak sabar pengen denger bulan depan ya kita ketemu lagi, pengen denger ceritanya bagaimana Bu Ana bisa komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan rekan sejawat, dan komitmen Bu Ana untuk bisa lembur-lembur di malam hari menyelesaikan tugas-tugas yang Bu Ana hadapi. Oke Bu Ana, saya sangat senang sekali dengan percakapan hari ini. Nah sekarang mungkin ada umpan balik apa yang dari percakapan kita hari ini? Iya Pak Andri, untuk umpan balik dari saya, nah hari ini saya sangat senang, saya sangat lega bisa bincang-bincang dengan Pak Andri, sehingga beban permasalahan yang saya alami menjadi berkurang Pak. Dengan kita mengobrol ini, saya makin percaya diri Pak untuk menghadapi situasi masalah yang sedang saya alami. Oke, terima kasih banyak Bu Ana. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Jangan ragu untuk kontak saya bila ada Bu Ana pengen berbagi masalah atau berbagi teman refleksi, silahkan kontak saja. Makasih banyak Bu Ana, silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek 2. Coach Anna Mariam, Kuci Andri Ujiantoro. Permasalahan, Pak Andri mengalami kesulitan dalam menangani siswa yang tiba-tiba temperamental setelah ibunya sakit hingga ibunya meninggal dunia. Anak ini sering membuat masalah seperti memukul temannya, berbuat asusila dengan memegang kemaluan anak perempuan, bahkan sering membentak ibu guru dengan kata-kata kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Selamat siang Pak Andri, apa kabar hari ini? Siang juga, kabarnya baik di sini, anak-anak aman semua ini. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita bertemu ya Pak Andri untuk perbincangan kali ini. Kita akan membahas apa hari ini ya Pak Andri? Apa yang sedang Pak Andri pikirkan? Ini Bu Ana, saya itu mempunyai murid. Ada salah satu murid yang tiba-tiba temperamental karena dulunya tidak seperti itu. Dulu waktu semester 1 baik, penurut, suka membantu Bapak Ibu guru. Tiba-tiba di semester 2 ini dia menjadi temperamental sejak mungkin ditinggal mati ibunya. Tapi sebelum meninggal, ibunya itu sempat sakit.
sakit, kemudian dirawat di tempat mbahnya. Nah, anak ini ditinggal sendiri sama ayah dan kakaknya. Nah, mungkin dari riwayat latar belakang keluarga yang demikian, tiba-tiba kok anak ini menjadi temperamental. Saya sendiri sampai bingung mengatasinya, Bu Ana. Baik Pak Andri, jadi ada murid Pak Andri yang temperamennya ketika perubahan kondisi keluarganya seperti itu ya Pak Andri. Iya Bu Ana. Nah hari ini kita akan bincang-bincang sebentar ya Pak terkait masalah tersebut. Kemudian di akhir perbincangan nanti apa yang Pak Andri harapkan atau Pak Andri inginkan? Di akhir perbincangan nanti saya mengharapkan anak ini kembali baik lagi seperti sedia kala waktu semester 1 karena sekarang anak ini sudah di semester 1 kelas 6, jadi sudah menjadi tanggung jawab guru kelas 6. Tetapi pada waktu menjadi murid saya dulu waktu semester 2 itu hal yang sangat mengejutkan yaitu saat saya memberikan PR, kemudian di hari berikutnya Bu Ana, anak ini pada waktu saya menagih PR, siapa yang belum mengerjakan PR gitu toh, ada 2 anak yang belum mengerjakan PR. Tiba-tiba anak ini keluar kelas dengan membanting pintu sekeras-kerasnya. Semua anak di kelas termasuk saya kaget mendengar itu. Kemudian sambil menangis dia pulang. Setelah pulang mungkin mengadukan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya terpancing emosi, kemudian berangkat ke sekolah menemui saya dengan membentak-bentak dan marah-marah. Intinya dia sangat emosi sekali. Kalau memberikan PR itu jangan kerep-kerep gitu, jangan sering-sering. Kalau menghukum yang tidak mengerjakan PR juga jangan di luar, supaya dikerjakan di belakang saja. Nah, itu kan sudah melanggar kesepakatan kelas kita, Bu Ana. Kemudian ayahnya ini juga mengancam saya, mau memutasi saya di pelosok gunung yang jauh. Wah, begitu Bu Ana. Oke Pak Andri, jadi Pak Andri menginginkan anak ini kembali menjadi anak yang baik seperti dulu. Dan tadi juga Pak Andri sudah menceritakan kondisi dari anak tersebut. Nah dari perilaku anak tersebut, apakah perilaku anak tersebut berimbas Pak kepada murid lain, misalnya dalam pembelajaran di kelasnya Pak? Iya Bu Ana, sangat berimbas sekali. Sekarang dia sejak dibela oleh orang tuanya itu malah semakin beringas, semakin tambah berani. Kalau di kelas dia sering memukul temannya, sering berlaku seperti berbuat asusila, misalnya memegang kemaluan lawan jenis seperti itu. Kalau di waktu istirahat juga sering mengganggu adik-adik kelasnya sehingga menangis. Kalau ditegur dia malah marah dan pulang mengadukan ke orang tuanya lagi dengan menangis terseduh-seduh. Begitu Bu Ana. Baik Pak Andri, jadi menurut Pak Andri anak itu sebelumnya baik, tiba-tiba karena kondisi keluarganya yang seperti itu sehingga anak itu berubah perilaku yang suka mengganggu temannya seperti itu ya Pak. Namun karena keadaan keluarga yang seperti itu membuat si anak menjadi anak yang tidak baik. Nah, bagaimana Pak Andri dalam kelas ketika melihat anak tersebut melakukan mengganggu temannya yang lain Pak? Apa yang Pak Andri lakukan? Biasanya sesuai dengan saran dari rekan-rekan teman sejawat saya tegur tetapi dengan pelan-pelan supaya
anak ini jangan sampai terpancing emosinya dan temperamen lagi. Yang penting menurut eh, ibu kepala sekolah saya dan teman-teman sejawat, yang penting anak ini tetap sekolah karena sekarang sudah semester 1 di kelas 6, yang penting nanti juga bisa lulus. Gitu Bu Ana. Iya, lalu langkah apa yang akan Pak Andri lakukan untuk mengubah anak tersebut menjadi anak yang baik lagi seperti dulu, Pak? Mungkin dari saya akan berkomunikasi dan berdiskusi pertama dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru, rekan sejawat saya, kemudian juga akan berdiskusi dengan orang tua anak ini. Tetapi saya tidak menjamin kalau dengan orang tuanya bisa eh, apa bisa memberikan solusi karena orang tuanya latar belakangnya memang seperti itu, agak berantakan Bu Ana, terus terang saja. Jadi memang kita antisipasinya dari sekolahan saja. Begitu Bu Ana. Iya, baik sekali Pak Andri. Jadi Pak Andri tetap akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan juga lemah lembut ya Pak kepada anak tersebut. Iya, Pak Andri juga akan berkolaborasi dengan semua pihak. Lalu untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, apakah Pak Andri bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan pihak lain, Pak? Iya, berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan juga dengan orang tuanya tentunya Bu Ana. Iya, baik sekali Pak Andri. Jadi Pak Andri akan berkolaborasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kapan Pak Andri akan memulai rencana aksi tersebut, Pak? Secepatnya Bu Ana, karena pihak sekolah terus terang kewalahan. Kalau tidak nanti membahayakan karena saat istirahat bisa seperti itu. Mungkin dari teman, kalau saya kolaborasi dengan teman sejawat, ada yang piket pada waktu jam istirahat, menjaga jangan sampai anak ini berbuat liar, karena anak ini sering mempengaruhi teman-teman yang lain, satu gengnya itu untuk mukulin temannya yang lain. Ini bahaya sekali tuh Bu Ana. Seperti itu. Iya Pak Andri, jadi ini harus secepatnya Pak Andri selesaikan ya Pak permasalahan ini. Oke Pak Andri, jadi perbincangan kita hari ini sudah menemukan titik temu. Pak Andri sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian bagaimana umpan balik Pak Andri terhadap perbincangan kita hari ini Pak? Wah, baik sekali Bu Ana. Tadinya saya di awal pusing dan merasa kesulitan menghadapi anak ini dengan masalah yang rumit sekali. Tetapi sekarang ada pencerahan sedikit, nanti bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Begitu Bu Ana. Oke Pak Andri, baik Pak Andri, saya sangat menantikan sekali hasil dari rencana Pak Andri besok setelah Pak Andri melaksanakan rencana aksi tersebut ya Pak. Semoga Pak Andri berhasil dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Amin. Terima kasih Pak Andri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Andri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ruang kolaborasi coaching untuk supervisi akademik sesi latihan modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.